Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala al-Mustafa. Qala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan sebuah amanah besar untuk menjadi seorang khalifah di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah jadi hal yang melekat, tidak bisa dipisah. Selama dia manusia, maka khalifah itu melekat pada dirinya. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berseru kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah. Artinya setiap kita itu adalah khalifah. Saya, sahabat semuanya, ini adalah khalifatullah, khalifah-khalifahnya Allah di muka bumi. Kewajiban apa yang melekat pada seorang khalifah? Nah, khalifah itu melekat pada manusia. Sekarang kewajiban apa yang melekat pada khalifah? Kewajiban yang melekat pada khalifah adalah bagaimana dia bertindak untuk kemakmuran bumi dan tidak merusaknya. Allah Subhanahu wa taala sangat mengecam orang yang merusak di muka bumi dalam awal surah Al-Baqarah, bahwa dia termasuk orang yang fasik, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusalla yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang-orang fasik itu adalah yang memutuskan apa yang harus disambung dan membuat kerusakan di muka bumi. Itu orang fasik. Di antara yang dilarang sebagai seorang khalifah sehingga akan menyebabkan kerusakan di muka bumi adalah hal-hal yang tidak jelas. Konsepnya itu kalau muamalah agar tidak menjadi kerusakan di muka bumi itu, kata Rasulullah SAW, radin minkum. Nah, jadi kalian itu saling menjadi orang yang ridho. Itu konsepnya. Dan kemudian tidak ada yang samar, tidak ada yang terhijab, tidak ada yang menimbulkan spekulasi. Nah, jadi konsepnya Islam itu menolak, kalau bahasa bank muamalat ya, bahasa bank muamalat itu, kita itu tidak boleh maghrib. Nah, jadi semua muamalah itu harus terlepas dari tiga hal, yaitu ma'asyir, kemudian gharar, dan riba. Maghrib ya mim, ma'asyir tadi, kemudian ghainnya itu gharar, kemudian ribnya itu riba. Nah, itu mudahnya itu seperti itu untuk konsep muamalah. Jadi setelah ridho, yang penting itu tidak mengandung unsur tipuan, tidak mengandung spekulasi, juga tidak mengandung riba. Riba itu sederhananya qardus syai' jarra manfaatan. Meminjamkan sesuatu, kemudian jarra manfaatan, mengambil manfaat. Nah, kemudian bagaimana kalau investasi? Ternyata investasinya bodong. Nah, ini sebenarnya investasinya mah boleh. Investasi itu boleh. Boleh banget ya. Tapi keberatannya adalah pada kata bodongnya itu. Dan ini sudah dikupas oleh ulama-ulama mu'assirah, ulama-ulama masa kini, bahwa
ini tidak diperbolehkan karena mengandung salah satu di antara hal yang terlarang tadi. Jangankan yang seperti ini ya, misalnya orang menikah, calon suaminya jelas ada, calon istrinya ada, kemudian suaminya tidak mungkin datang. Ketika dalam ijab qabul, walaupun itu lewat online karena tidak bisa datang, itu ulama, jika itu pertama tidak bisa diyakini bahwa itu betul-betul suaminya, kemudian juga tidak bisa diyakini bahwa dia benar-benar ijab qabul itu dengan ikhlas dari kesadaran hatinya, tidak ada hal yang menghalangi untuk dia tidak terpaksa dalam menikah ini, maka itu tidak jadi ya. Jadi syarat menikah kalau misalnya online, nah jadi menikah online itu boleh saja ya. Jadi misalnya istrinya di sini, suaminya di sana, yang ada itu cuma penghulu, tapi yakin dengan suara bahwa itu betul-betul adalah suaminya, betul-betul itu adalah karena keikhlasan dari calon suaminya tadi. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada hal yang menutupi atau menyamarkan sehingga itu bukan orang lain yang menyebabkan ketidaksahan pernikahannya. Nah itu boleh. Nah, tapi kalau ada tadi cacat ya, ada keraguan bahwa ini suami saya bukan, suaranya kok kayaknya lagi agak pilek atau gimana, itu nggak boleh itu. Harus sampai benar-benar yakin karena itu sifatnya online. Artinya hal-hal yang mengandung kesamaran, apalagi sampai misalnya uangnya akhirnya dibawa pulang ya, dibawa pergi atau dibawa kabur sama tempat kita yang menaruh investasi. Jadi ya kan sekarang itu istilah-istilah apa, Bitcoin, kripto atau investasi apa atau yang lagi itu ya viral juga ketika kita buka YouTube selalu ada itu importer.co.id seperti itu. Nah itu kita harus pastikan bahwa semua yang terlibat di dalam transaksi kita itu semuanya harus ada dan jelas. Tidak boleh bodong. Kalau bodong itu menyebabkan kita itu cacat dalam muamalah sehingga tidak selamat dari saling ridho. Tadi sudah ya. Yang pertama itu saling ridho, kemudian terselamat dari tadi ma'asyir, penipuan atau spekulasi atau hal yang tersamarkan. Kemudian ghoror itu mengandung kecohan. Jadi misalnya membeli ikan yang masih di dalam air, itu kan nggak boleh. Takutnya ada kecohan. Jadi maksudnya air itu kan kadang pensil kalau ditaruh kan kelihatan patah gitu ya. Atau karena di air itu yang kecil jadi kelihatan agak gede, itu nggak boleh. Harus betul-betul di depan mata sudah diangkat ikannya. Seperti itu. Atau riba. Jadi kesimpulannya investasi bodong itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai muamalah yang benar dalam Islam dan kita harus menghindarinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh